Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur atas izin guru-guru kita meneruskan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari Bidayatul Hidayah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan mari kita senantiasa untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengakhiri dari bab tayamum, kita sudah tahu bagaimana orang bisa melakukan tayamum. Ada 6, ya, sakit, tidak ada air dan sebagainya. Kemudian kita juga tahu debu yang bagaimana. Maka kita akan lanjutkan menyangkut bagaimana bertayamum itu sendiri. Wa qala al-mu'allif fi hadha kitab wa nabihima bi ulumiyya fi darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumaqsid sa'idan thayyiban alaihi turabun. Kemudian menujulah kamu mencari tanah yang suci, artinya diketahui tidak ada kotorannya, dalam keadaan yang thayyiban, yang baik, bersih, suci, alaihi turabun, yang di atasnya terdapat debu, ya, au ai ala ayyi sifatin kana, yang sifatnya, warnanya itu diyakini bahwa itu hal yang suci, ya, itu. Jadi thayyiban. Yang kedua kholison, yang murni, jangan dicampur ada debu. Di situ ada, maaf, kotoran kambing, ya, itu tidak jelas, tidak sahnya. Bi alam yakhtalit binahwi hajasin wa romli na'im wa romlin na'imin yul sakubil udwi. Ya, jangan bercampur, ada kapurnya, ada pasirnya, ada kotorannya, nggak boleh, karena itu semua ada hal yang tidak suci. Yang ketiga tentu tohiron, suci, ya, dari najis, layyinun, dan lembut, debunya itu lembut, bukan kasar dan sebagainya itu. Lalu fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika, lalu tepukkanlah atasnya, artinya debu tadi yang tangan kita tempelkan tadi, dengan kedua telapak tanganmu dalam keadaan merapatkan jari-jarimu. Jadi jari-jarinya itu kita tidak usah dibuka, cukup gini, ya, tangannya begitu. Dan itu ditepukkan pertama untuk wajah. Li'anna dzarbatu al-ula maksudatun lil wajhi, di wajahnya. Bapak Ibu sekalian, maka debu yang tadi tidak boleh berlebih-lebihan, digosok-gosokkan di muka, itu nggak perlu.
Jadi cukup ditempelkan saja. Begitu Al-Ihya Ulumuddin mengaturnya. Kalau Imam Nawawi dan Imam Mahali, ya, beliau mengatakan disunahkan merenggangkan jari tangannya di setiap pukulan, karena sesungguhnya hal itu lebih mengena di dalam memberi bekas debu, maka tidak dibutuhkan kepada pendaman atas 2 tepukan. Jadi cukup tepukan, disrit gitu aja. Itu cara untuk nampelkan ke wajah. Wa qala al-mu'allif wa anwi istihabatu fardhi shalah, kemudian berniatlah untuk sholat atau semacamnya, sholat sunat juga boleh. Au istihabati nahwi la raf'al hadis, ya, maka dengan demikian ini tidak bisa menghilangkan hadis. Jadi beda. Kalau orang tayamum itu bukan untuk menghilangkan najis yang ada di dalam diri kita. Li'anna tayamu la yarfa'u, karena tayamum tidak dapat menghilangkan najis. Berbeda kalau kita bersuci dengan air. Kalau tayamum ya untuk sholat itu. Wa yajibu qarnun niyati bi awlin naqli aw mashil wajhi la yadurru azubuha bainahuma, dan wajib menyertakan niat di permulaan pemindahan debu tadi melalui wajah, namun tidak mengapa lenyapnya niat di antara keduanya. Artinya saat itulah berwudu. Wa amsah wudu dalam arti tayamum. Wa amsah bihima wajhaka kulluhu marratan wahidah, dan usapkan semuanya itu cukup kan wajahmu jumlahnya tadi setiap yang digerakkan itu cukup 1 kali. Fa in takrir masih halikul li'udhul makrur, karena sesungguhnya mengulang pengusapan pada setiap anggota tayamum itu bisa makruh, adalah makruh. Wala tatakallaf, dan kamu jangan memaksakan diri, artinya meletihkan diri untuk bersusah payah. Ya, kenapa? Di mana? Isolal ghubbari ila manabitis sya'ri khafa'in au kasufa, menyampaikan debunya itu sampai ke rambut, baik tipis maupun tebal, tidak perlu. Artinya cukup muka, tidak usah sampai didetail-detailkan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya hal itu tidak disunahkan, karena sifatnya sulit, tidak diharuskan menyampaikan sebagiannya itu pada rambut di selain jenggotnya wanita itu. Adapun ke bawah kuku maka wajib menyampaikan debu ke sana, sama seperti wudu. Jadi tetap kukunya itu juga tetap kena waktu di sini. Nanti kan ada gerakan yang di akhir itu seperti sini kan, diputer itu antara siku ke atas sampai ke ujung jari. Karena sesungguhnya kuku termasuk hal yang diperintahkan untuk menghilangkannya dari hadis. Summa angza khotamatka, kemudian lepaskanlah cincinmu. Kalau kita lagi ada cincin sebaik dilepas. Karena sesungguhnya melepas cincin, nah, itu adalah suatu wajib agar debu sampai kepada jari jemari kita, dan tidak mencukupi hanya menggerakkan gerakannya, karena sesungguhnya debu tidak hanya masuk ke bawahnya karena tebalnya tadi, sehingga dengan demikian berbeda dengan air. Kalau berbeda air kan bisa diputer-puter cincin kita, tapi kalau tayamum dilepas. Nah, maka kewajiban melepaskan cincin sesungguhnya itu hanyalah ketika mengusap muka, tangan, bukan ketika memindahkan dalam gerakan yang lain. Demikian dari Syekh Ahmad Al-Mayhi di dalam keterangannya. Adapun dalam tepukan pertama maka melepas cincin adalah sunnah, agar pengusapan seluruhnya itu bisa sampai ke cincin ke jari jemarinya itu bisa
kena dari debu tadi. Wadrib dzubatan tsaniyatan mufarihan, dan tepuklah berupa tepukan yang kedua dalam keadaan merenggangkan. Nah, ini yang tepukan kedua direnggangkan. Au mufarriqon kama fi nushatin baina asabi'ika, ya ini dalam keadaan memisahkan sebagaimana di dalam naskah, di dalam bidayatul hidayah, di jari-jari itu. Jadi yang kedua, yang pertama lurus, yang kedua ini. Nanti karena yang kedua itu akan seperti ini, Pak. Nah, gini. Jadi antara siku ditarik ke bawah terus naik sampai ke ujung jari. Caranya seperti itu. Seperti kita praktek dulu waktu di sekolah. Wa illam tufarriq asabi'a fi hadhihi dzarbah, ya, jika kamu tidak merenggangkan jarimu, maka wajib di atasmu menyelai-nyelainya. Jadi di jari-jarinya itu diselai, dilus-lus gitulah kira-kira itu ya. Sampai wajib nyelainya karena sesungguhnya itu adalah yang dituju kedua tangan, jari itu terkena. Dan agar jari tidak perlu terkena debu sampai pengusapan sesuatu debu yang ada di dalam tepukan tangan. Nah, artinya yang kedua itu nanti kan dalam rangka menarik dari belakang, kanan kiri kan, belakang debu, tarik ke bawah sampai siku, naik lagi terus ke atas lagi. Ini caranya untuk mempertemukan dari siku tadi. Bapak sekalian, wa amsah bima, dan usapkanlah keduanya itu, ya ini dengan dua telapak tanganmu akan dua tanganmu serta dua sikumu. Jadi kira-kira ngambilnya gini terus pakai ini tarik ke bawah, terus naik ke atas, naik lah ini naik lagi. Ini naik lagi, ini caranya gitu. Fa illam tasta'ib huma, lalu jika kamu tidak dapat merasakan keduanya, yakni dua tangan dengan tepukan tersebut, maka tepuklah dengan tepukan yang lain, karena tepukan yang ketiga sampai kamu dapat merasakan keduanya. Jadi bisa ditarik seperti itu. Tsumafsah ikhda kafaika bil ukhra wamsah ma baina asabika bit takhlil. Kemudian usapkanlah salah satu dari dua telapak tanganmu dengan telapak tangan yang lain, ya, dan usapkan sesuatu bagian yang berada di antara jarimu dengan cara menyelamatai tadi. Bapak sekalian, memang agak jelimet ini keterangannya ya. Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bandani caranya begitu, mendetailkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Imam Ghazali. Dan disunahkan untuk melakukan pengusapan dua tangan menurut caranya yang masyhur, yang meletakkan bagian jari-jari yang lain ke ibu jari, terus seperti yang saya contohkan tadi, dengan sekiranya tidak akan keluar ujung jari-jarinya, itu berarti telunjuk sampai ke telunjuk paling atas ini, seret, ini semua kena itu. Dan tidaklah keluar telunjuk yang kanan dari ujung-ujung yang jari, dan menjalankan jari-jari itu di atas permukaan telapak tangan, ya seperti yang saya praktekkan. Lalu apabila pergelangan tangan, maka rapatlah ujung-ujung jarinya ke pinggir tangan hasta dan menjalankan jari jemari itu sampai ke siku. Jadi ini ditarik sini sampai siku, terus naik ke atas. Bapak sekalian yang saya hormati, maaf ini agak jelimet. Kemudian memutarkan bagian telapak tangan, diputar waktunya sampai telapak tangan diputar. Lalu apabila sampai pergelangan tangan, janganlah ibu jari yang kiri di atas permukaan ibu jari yang kanan, kemudian melakukan untuk jari yang kiri seperti itu juga. Jadi ditepukkan antara pergelangan dengan ibu jari, dilingkari gitu, kemudian dinaikkan, kemudian jari-jarinya kena. Kemudian disunahkan mengusap salah satu dua telapak tangan, telapak yang sebelah kanan, karena tadi kan bergantian antara yang kanan dan kiri. Sesungguhnya hal itu adalah bagian dari pengusapan yang baik, ya.
Namun diperbolehkan mengusap dua tangan, dua hasta dengan debu yang ada kedua telapak tangan karena tidak terpisahkan debu itu beserta kebutuhan yang lain. Ya, sebab tidak memungkinkan mengusap tangan hasta dengan bagian pinggir telapak tangan saja. Jadi telapak tangan saja enggak, artinya ditarik sampai ke siku. Caranya menarikkan caranya seperti itu. Nah, terakhir, maka jadilah hal itu seperti memindahkan air ketika anggota wudhu tertentu ke bagian yang lain, karena sesungguhnya dua tangan itu seperti satu anggota, artinya tidak terpisah. Itu cara nariknya dari ujung jari kanan tengah, ya, kemudian di belakang telapak, naik turun sampai siku, dinaikkan lagi sampai pergelangan ketemu sampai di atasnya itu seret. Ganti lagi dari sini, tarik sini. Nah, itu ya Bapak, ini memang bersujud itu penting. Apalagi ini Bapak Ibu sekalian yang haji, umroh, itu biasanya di pesawat itu kan mengambil tayamum, maka caranya bagaimana ini diajarkan oleh Imam Nawawi. Bapak sekalian, ini akhir dari tentang tayamum, ini ketentuan perlu kita perhatikan. Wa sholli bihi, kalau sudah tayamum maka sholli bihi ayy bitayamum alladzi istabaha bihil fardu fardhon wahidan. Ya. Satu tayamum itu satu sholat. Ya. Dengan tayamum kamu diperkenan untuk melaksanakan sholat fardu akan satu sholat fardu, ya, fardhon wahidan. Jadi tidak satu pagi tayamum sampai maghrib karena nggak ngentut, tidak buang angin, maka saya masih punya wudhu, saya sudah tayamum dari pagi, tidak. Jadi ini fardhon wahidan, ya. Wa masital nawafil, atau bisa juga satu sholat sunat yang kamu inginkan dari sholat-sholat, termasuk sholat jenazah, satu kali sholat jenazah. Fa in aradta fardhon sanian, lalu kamu ingin melakukan sholat fardu yang kedua, maka itu adalah tayamum lagi, walaupun berupa sholat nazar. Maka apa? Fastanif tayamuman akhar, maka kamu harus memulai dengan tayamum yang lain. Wa illam tuhdisu, karena Bapak Ibu sekalian, kamu tayamum itu tidak bisa menghapus najis. Jadi maka dengan demikian tayamum itu untuk satu kali sholat. Wa hadza tafarrudu kulli faridatan bitayamum, demikianlah dilakukan setiap tayamum sendiri, satu sholat fardu dengan satu tayamum. Jadi kadang-kala pernah saya di haji umroh itu, ya kan tayamum sama dengan wudhu. Dia mulai pagi ngaji, ya sholat sampai asar nggak ganti-ganti, ya tidak tayamum lagi, itu tidak pas, tidak boleh. Jadi satu kali tayamum, satu kali sholat. Naam, ingkanat sholatas sani ma'adatun jaza antas ma'aha ma'a asliha bitayamumim. Ya, jika keadaan sholat yang kedua berupa sholat yang diulang, maka diperbolehkan menggabung sholat tersebut, karena sholat yang pertama dengan sholat kedua menggabungkannya itu adalah menyatu, sehingga bisa satu tayamum. Li'annal mu'adata taqa'ul naflan wa in kunta tanwi fihal farad, karena sesungguhnya sholat yang diulang menjadi sebagian sholat sunnah meskipun kamu berniat fardu. Misalkan gini Bapak Ibu sekalian, kita di jalan tidak bisa sholat, maka di mobil kan itu ada sholat namanya lil hurmatil waktu, tapi nanti di rumah kita sholat lagi, meneruskan atau mengganti tadi.
Beda antara qadha dengan lil hurmatil waktu. Itu dua sholat yang berbeda. Ya, kalau qadha memang tidak memungkinkan diqadha. Tapi kalau hurmatil karena momennya tidak mungkin sholat sempurna, maka lil hurmatil waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama yang di Jakarta ya, jangan menggampangkan nanti dijamak, yang jelas tidak jaraknya tidak jauh, mengatakan oh bisa, kita lagi kerja, ini bagian dari apa itu biasanya alasan beliau itu berjuang sabilillah, karena itu boleh dijamak meskipun hanya dekat. Nah, caranya apa? Lil hurmatil waktu, nanti dilanjutkan, diteruskan dengan sempurnakan. Wa yajuza an tasma'a aidan zuhur ma'al jum'ah bitayammum wahidin. Misalkan salah satunya pernah qadha, pernah satu li hurmatil waktu sholat Jumat, kemudian diganti sholat zuhur dengan Jumat, satunya yang penggantinya itu, maka bisa satu tayamum. Bapak sekalian, ini mengakhiri dari kita cara untuk bertayamum. Para jamaah rahimahullah, kita masuk ke bab yang lain. Adabul khuruj ilal masjid. Adab bagaimana kita menuju masjid. Ail sholati auli nahwi talibil ilmi, baik ke masjid itu karena ingin sholat atau ada taklim di masjid. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitik rak'ataini subhi in kana al-fajru qad tala'a. Ya, maka apabila kamu selesai sholat bersuci, ya, maka kamu sholatlah di rumahmu 2 rakaat. Jadi sholat fajar itu dilakukan di rumah. Begitu adzan awal, sholat di rumah menuju ke masjid. Nah, sebelum subuh, sebelum fajar, ka ingkanal fajru qad tala'a, sebelum fajar itu kelihatan di ambang fajar ahwa itu ya, sudah merah-merah di atas itu, sudah mau masuk subuh, kita sholat fajar dulu. Nah, sholat fajar ada yang mengatakan 2. Ada yang mengatakan sholat fajar tersendiri, sholat qobliyah subuh sendiri. Ada yang mengatakan sholat fajar itu ya qobliyah subuh itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Waqra' bihima suratul kafirun wal ikhlas. Sholatnya sholat fajar itu suratnya Al-Kafirun dan Ikhlas, atau Alam Nasroh wa Alam Taro Kaifafa. Ya, itu surat yang dibaca Alam Nasroh, ya, Alam Taro, ya, kemudian Al-Kafirun dan Ikhlas. Ini faman qara'a rak'atal fajr Alam Nasroh laka wa Alam Taro Kaifa, ya, maka kalau itu dibaca surat anhu yudakkilu utuwin walam yuj'allahum alaihi sabila, tidak berdaya terhadap dirinya tangan kekuasaan musuh, dan tidak dijadikan bagi mereka itu untuk menguasai orang itu. Jadi kalau baca sholat itu dalam sholat fajar, orang yang mau menciderai kita, maaf ya, nyantet lah sebut saja, itu nggak mempan. Karena dengan membaca surat tadi. Wa hadza sahihun mujarrabun. Ini menurut Syekh Nawawi dan Imam Mujahid mengatakan 2 surat ini dalam surat fajar sahihun, itu sangat sahih, mujarrabun, mujarrab, yang tidak bisa diragukan kepada orang yang bisa ingin mencederai. Bila sakin hakadha taqaluhul Bujairami anil Ghazali. Ini keterangan dari Imam Bujairami
dan Imam Ghazali. Jadi Bapak sekalian, kalau qobliyah subuh atau sholat fajar itu suratnya Al-Kafirun sama Ikhlas atau Alam Nasroh dan atau Alam Taro dan Alam Taro. Wa kadzalika ay ada isolati raqatil fajr fil bait. Demikian pula yakni kamu menunaikan sholat fajar di rumah adalah selalu dilakukan Rasulullah. Kana yaf'alu Rasulullah. Jadi Rasulullah sholatnya fajar itu di rumah. Wa yasunnu ay yafsila baina sunnatil fajr wal faraid wal faridah, dan disunahkan untuk memisahkan antara sholat sunnah dan fajar dan sholat fardu subuh. Beda, jaraknya harus dibedakan. Jangan langsung sholat fajar langsung sholat subuh, ya. Wal iftihaji wal iftija'i ala sikkihil aimani awil aisari wal yaminu afdhalun, dengan memberangkan di atas sisi tubuhnya atau kanan yang kiri dan sisi yang lebih kanan lebih utama. Jadi setelah sholat fajar ya kira-kira geletak 1 detik 1-2 detik lah menyelonjorkan dari apa? Menyelonjorkan kaki, tangan, kemudian miring ke kanan. Ya, itu diutamakan. Mengapa sampai seperti itu? Syekh Nawawi dan Imam Ghazali mengatakan walau fil masjid walau akharaha alal faridati kama qalahul wannaiyun, meskipun itu sholat fajarnya di masjid, ya, tidak sempat di rumah sekalian deh itu misalkan, maka diminta selonjor dulu, selonjor miring ke kanan, otot-ototnya biar kenceng lagi. Apa hikmahnya? Wa hikmatu dzalika tadzakkaru dzabhatil qabr awalan nahar. Ini untuk mengingatkan bahwa kita seperti di dalam pembaringan kubur di awal hari. Artinya kita saat tertentu kita bisa wafat loh. Maka kita harus jaga diri, ya. Itu. Yakuna ba'isan lahu alal a'malil akhirah, agar menjadi menjadi penyemangat untuk mengerjakan hari-hari itu, ya kerja, ya muasyarah bainan nas. Untuk apa? Untuk akhiratnya. Wa idharul fajri fi awlin nahar, dan untuk menampakkan kelemahannya dirinya di awal hari itu, karena memang Allah yang memberi kekuatan. Jadi untuk ibrohnya seperti itu. Jadi setelah sholat fajar bisa di rumah selonjor dulu sebentar, terus adzan di masjid itu besar itu, maka kita jalan ke sana dengan berbaring sebentar. Nah, wa yaqulu fi halistija'ihim, kemudian Rasulullah memberikan contoh doa waktu berbaring tadi. Allahumma Rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhannya para malaikat Jibril, Isra, Mikail, Israel dan Rasulullah SAW, selamatkanlah aku dari api neraka. Itu doa waktu berbaring, ya, untuk menunjukkan kita adalah untuk akan wafat, dan itu menunjukkan kelemahan kita, dan hanya Allah yang bisa memberi kekuatan. Nah, kemudian summa tawajjahu ilal masjid, kemudian kamu pergilah ke masjid setelah itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormat, terakhir, liqouli ta'ala, qala ta'ala fi ba'dil kutub ayyuti fi ardil masajid. Rasulullah bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Ya. Wa in zuwari fiha imaruha, maka siapa yang menziarahi rumahku, maka itu berarti meramaikan masjid.
Fatuba li'abdi toharu fi baitih, maka berbahagialah bagi hamba yang bersuci di rumahnya. Tsumma zaroni fi baiti, kemudian ziarah ke dalam rumahku, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu ya. Fa haqqo 'alal muwazzawari ayyukrimau zairahu, maka wajiblah bagiku karena itu rumahku, kata Allah, maka aku menghormati tamuku itu. Jadi ini cara Allah menghormati hambanya adalah mereka yang suka pergi ke masjid. Ya. Wala tad'as sholatu fil jamaah, maka sholat subuh hendaklah engkau lakukan dengan cara berjamaah. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man shalla arba'ina yauman as-sholati fi jamaah, siapa yang 40 hari terus berjamaah, la tafutuhu fiha takbirul ikram, tidak terluput olehnya dimulai waktu takbiratul ikram, artinya tidak masbuk, ya. Kataballahu baro'atun minan nifaki wa baratun minan nar, maka Allah mencatat orang itu dibebaskan dua hal. Satu, bebas dari sifat munafik, ya, minan nifak wa baratun minan nar, dan dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari api neraka. La siyamas subuh, terutama sholat subuh. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, kita membahas tentang adab masuk masjid. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Maaf, kini kitabnya agak jelimet, tidak apa-apa ya Bapak sekalian, karena ini lebih banyak adab. Dan itu penting untuk mengingatkan kita, mulai dari toharoh, mandi, istinja, ya kemarin itu tayamum, wudhu, ini semua sudah kita bahas di awal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya dan kesalahan saya. Alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.